Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul Sukacita yang Benar. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah orang bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih bahwa Allah memberi kepada kami bimbingan, pengajaran, pencerahan, kebenaran tentang apa itu sukacita yang sesungguhnya atau sukacita yang benar. Biarlah pada hari ini kami dicerahkan, kami dimengertikan, kami dibukakan tentang kebenaran, tentang sukacita yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita mengalami sebuah peristiwa yang begitu menggembirakan, sangat luar biasa di satu waktu tertentu. Namun setelah waktu itu berproses, kemudian tiba-tiba apa yang membuat kita sukacita, apa yang membuat kita gembira, ternyata itu tidak seperti demikian. Malah yang ironis terjadi sebaliknya. Apa yang paling menggembirakan, apa yang membuat kita sukacita, apa yang membuat kita bahagia, justru di kemudian hari itulah yang paling menyakitkan peristiwa di dalam kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah sudah memberikan rumusan-rumusan dan kebenaran-kebenaran tentang apa itu sukacita yang benar. Dan saya rasa sebagai orang percaya, sahabat seperjalanan sangat tahu, sangat jelas, sangat mengerti apa itu sukacita yang benar. Namun disengaja atau tidak disengaja, kita kemudian seringkali beralih untuk masuk ke dalam sukacita yang salah. Sebelum kita membahas apa itu sukacita benar dan sukacita yang salah, mari kita kembali membaca Pengkhotbah 11 ayat ke-8 dan apa makna firman Tuhan di dalam hal ini. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah orang bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah sebetulnya adalah kitab yang mengajarkan tentang fakta kehidupan di dalam dunia ini. Jikalau tidak beserta dengan Tuhan, jikalau tidak dijalani di dalam kebenaran, maka pada ujungnya adalah kesia-siaan. Bagian ini berbicara tentang panjang umur. Jikalau orang panjang umurnya, biarlah orang bersukacita. Semua orang itu bersukacita. Namun penjelasan yang berikut dikatakan, namun hendaklah ia ingat akan hari-hari gelap, karena banyak jumlahnya. Panjang umur itu akan berakhir dengan kegelapan, yaitu kematian. Kekayaan itu akan berakhir dengan kegelapan, yaitu kematian. Jangankan Anda memegang jumlah uang yang besar, untuk memegang logam 500 saja, jari Anda tidak sanggup untuk memegangnya. Kecantikan, kegantengan, itu akan berakhir dengan kematian. Di mana proses penuaan itu kemudian berakhir dengan kematian. Popularitas, kehebatan seseorang itu juga akan berakhir dengan kematian. Jikalau kita itu terbiasa di panggung, terbiasa ditatap orang, terbiasa dibawa tepuk tangan, terbiasa dibawa sorot lampu, terbiasa dengan berbagai macam pujian karena Anda berada di atas panggung apapun, panggung kesuksesan. Anda berbicara di kursi yang begitu mewah dan orang mata semua tertatap, namun pada akhirnya akan masuk yang dikatakan di dalam Alkitab. Hendaklah ia ingat akan hari-hari gelap, karena banyak jumlahnya akan berakhir dengan kematian. Sebagian orang, apalagi orang Tionghoa, Pak Pendeta jangan bicara-bicara kematian. Saya masih ingat sekali orang tua saya sebelum percaya kepada Tuhan. Kalau berbicara kematian itu sesuatu yang tabu dan tidak boleh. Saya masih ingat sekali, saudara, karena rumah tinggal saya itu kebetulan di seberangnya itu adalah rumah sakit.
Saya tidak sebut rumah sakit mana, tapi di kota Bandung. Jadi ibu saya itu kalau ada ambulans karena rumah sakit, saya masih ingat sekali ya, kalau itu ambulannya itu warna putih masuk ke dalam rumah sakit, itu adalah membawa orang sakit dari luar rumah sakit ke dalam rumah sakit. Tetapi kalau ambulannya itu hitam, itu keluar dari rumah sakit, berarti itu ada orang meninggal di rumah sakit karena sakit lalu keluar untuk dimakamkan. Setiap kali ada ambulan lewat, maka ibu saya itu memanggil saya, balik badan, balik badan. Kemudian ibu saya mengatakan satu kata, Simien. Simien itu suruh mencuci muka. Jadi muka saya itu dilap sampai 7 kali. Wah, dilap. Jadi ibu saya selalu mengambil handuk basah, lalu diperas, lalu muka saya itu dilap 7 kali. Lalu suruh balik badan, tidak boleh lihat ambulans. Saya tanya kepada ibu saya, Mama, mengapa harus melakukan semuanya itu? Mama saya bilang, kalau lihat orang mati itu sial, supaya hidup kamu itu jangan ada kesialan, dicuci muka. 7 kali entah berapa kali saya tidak tahu. Cuman itu selalu dilakukan oleh ibu saya sewaktu belum percaya kepada Tuhan. Namun sekeluarga sekarang sudah percaya kepada Tuhan. Manusia begitu takut dengan kegelapan. Apakah kita bisa menghindari kegelapan? Pengkhotbah mengatakan bahwa kegelapan itu, hari-hari yang gelap itu banyak jumlahnya. Apakah kita bisa menghindari kegelapan? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, kegelapan itu akan mengakhiri kita. Kita akan menjadi tua, kita tidak bisa memegang yang saya katakan tadi, uang logam 500 rupiah pun kita tidak bisa dipegang. Namun di dalam Tuhan, seluruh kegelapan itu Tuhan akan buat menjadi terang. Jadi sukacita itu tidak boleh sukacita yang salah. Sukacita itu tidak boleh terhenti karena pencapaian-pencapaian yang ada di dalam dunia ini. Saya mencatat membandingkan tentang sukacita yang benar dengan sukacita yang salah. Sukacita yang benar adalah engkau memiliki hidup yang kekal selain panjang umur di dalam dunia. Sukacita yang salah hanya berjuang panjang umur namun tidak memikirkan kehidupan kekal. Sukacita yang benar adalah engkau memikirkan harta di surga dengan mengelola harta di dunia dengan baik. Sementara sukacita yang salah hanya terfokus kepada harta dunia. Sukacita yang salah itu bagaimana berjuang dikenal manusia. Sementara sukacita yang benar itu bagaimana engkau dikenan Tuhan. Yang satu yang salah dikenal manusia. Yang benar dikenan Tuhan. Dikenan dan dikenal itu beda. Dikenan Tuhan dan dikenal manusia. Sukacita yang benar itu bagaimana berjuang itu Anda punya hati yang bersih. Namun sukacita yang salah adalah Anda berjuang bagaimana punya kulit yang kinclong, yang tampak keriput. Sukacita yang benar itu bagaimana hidupmu menjadi berkat. Sementara sukacita yang salah, engkau hanya bersukacita, hanya berhenti sampai mendapatkan berkat. Sukacita yang benar itu bagaimana engkau hidup dipercaya Allah dan dipercaya oleh manusia dengan berbuat yang baik. Namun sukacita yang salah itu engkau sukses karena salah menggunakan kepercayaan. Engkau sukses dengan berbagai macam cara serong, tidak apa-apa, yang penting aku berhasil. Sukacita yang salah itu menggapai sampai puncak tertinggi keberhasilan di dalam dunia. Namun sukacita yang benar itu bagaimana engkau bisa melayani sampai titik yang terbawah. Sukacita yang benar itu adalah kematian adalah awal kebahagiaan, karena engkau akan bertemu dengan Tuhan. Sukacita yang salah adalah kebahagiaan yang diakhiri dan disudahi oleh kematian. Selesailah setelah kematian. Sukacita yang benar itu engkau tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sementara sukacita yang salah itu engkau hanya didukung oleh keadaan yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sukacita yang benar itu adalah sukacita sewaktu engkau hidup di dalam kebenaran. Apa yang kau perjuangkan yang baik di dalam dunia ini tidak salah. Engkau kaya, engkau sehat, engkau berhasil, engkau dipenuhi dengan berkat. Namun segala sesuatu itu jikalau engkau tidak kaitkan dengan Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan, sukacitamu menjadi salah. Milikilah sukacita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada beberapa yang saya kenal mengalami COVID, bahkan sekeluarga. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat kami yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan.
Tuhan bukakan jalan. Kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Milikilah sukacita yang benar. Jangan engkau kemudian terjerumus ke dalam sukacita yang salah. Karena engkau bersukacita, semua yang engkau terima, semua kesuksesan yang engkau ambil, engkau berdiri sendiri tidak bersama dengan Tuhan. Sewaktu engkau sukacita yang benar, dirimu melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.